Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seiman jamaah zuhur, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur hari ini kita masih hidup. Semoga kehidupan yang Allah beri hari-hari ini adalah jalan untuk kita menggapai ridho dan rahmatnya, sekaligus sebagai sarana bagi kita untuk bertaubat dan memohon ampun atas dosa kesalahan kita di masa-masa sebelumnya, termasuk juga mungkin pada hari ini. Kita muliakan Nabi yang mengajarkan seluruh kebaikan dengan menggerakkan lisan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan singkat ini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sekadar kita memperhatikan indahnya ajaran Islam ini. Salah satunya adalah hal yang manusiawi, yaitu berhutang. Maka bab hutang ini semestinya jadi perhatian kita dari ayat Quran, karena ayat yang membahas hutang di Al-Quran dibuat oleh Allah merupakan ayat terpanjang. Itu kita jumpai nanti dalam surah Al-Baqarah, surah kedua di ayat 282. Angkanya pun unik, mudah untuk kita hafal. Sekali lagi Al-Baqarah ayat 282. Mengikut versi cetak Quran Madinah yang rata-rata 15 baris sehalaman, itu satu ayat habis 15 baris tersebut. Bapak dan Ibu, dan juga satu halaman sebelumnya ayat-ayat membahas tentang masalah hukum riba. Kenapa hikmah atau munasabah kesesuaian persambungan ayat ialah karena bab riba salah satunya ada di bab hutang. Maka di situ Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya hutang itu ada yang halal, ada yang haram. Hutang tanpa riba adalah halal, hutang secara riba adalah haram. Nah, di ayat terpanjang ini mari kita sama perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang sudah beriman, bila kamu saling berhutang ke batas waktu yang ditentukan, maka tulislah hutang tersebut. Ulama fikih menyimpulkan bahwasanya di sini perintahnya adalah lil irsyad, untuk arahan. Maka hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Jadi kalau kita berhutang, sunnah berpahala kita berhutang itu dicatat, ditulis, baik di kedua belah pihak atau setidaknya di pihak yang berhutang. Dan di situ juga kita mendapatkan hukum bahwasanya isyarat semestinya hutang itu punya batas waktu. Maka kita dapati rincian ulama fikih, kalau hutang memakai batas waktu, normalnya dain atau yang memberi hutang tidak boleh menagih sebelum jatuh tempo. Sebaliknya ketika hutang tidak memiliki batas waktu, maka dain atau orang yang memberi hutang boleh menagih kapan saja. Maka di sini kita cenderung mengajak bahwasanya kalau hutang itu ada batas waktu. Karena isyarat Quran menjelaskan itu. Dan lebih dalam lagi, kita mendapat rincian hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya bab hutang ini bisa menjadi ruang pahala sekaligus juga menjadi ruang dosa. Ruang dosa tadi sudah kita kilas, kalau hutangnya dengan sistem riba maka itu haram. Itu disukai oleh neraka. Orang-orang yang melawan cara yang Allah tentukan itu disukai oleh neraka. Maka mereka ini akan diterkam oleh kengerian siksa neraka jahanam. Sebaliknya, orang-orang yang berhutang sesuai dengan tata cara yang Allah tentukan, maka dia bisa mendapatkan pahala di situ. Nah, di sinilah kita dapati rincian ulama fikih bahwasanya hukum berhutang adalah mubah. Kita berhutang adalah boleh. Sebaliknya orang yang memberikan pinjaman hukumnya sunnah. Sehingga kita dapati beberapa hadis walaupun sebagiannya dhaif, dalam sebagian keadaan memberikan pinjaman atau hutang terutama kepada orang yang membutuhkan itu pahalanya lebih besar dibanding bersedekah.
Kenapa? Karena umum amal biasanya dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi memberikan hutang bisa naik ke angka 18 kali lipat. Setidaknya ini kita nukil hadis yang dihimpun oleh Syekh Sabiq rahimahullah dalam kitab beliau Fikih Sunnah. Dan lebih lanjut lagi kita dapati hadis sahih bahwasanya ada kalanya memberikan pinjaman itu mendapatkan pahala setengah dari sedekah. Dalam logika Nabi, siapa yang meminjamkan 2 kali, maka dia sama dengan mengsedekahkannya 1 kali. Kalau kita pakai logika angka, ada orang meminjaman piti 1 juta, tu nyobai dek nambah utang, tu pinjaman di waktu yang lain 1 juta lagi, maka 2 kali dia meminjamkan 1 juta itu sudah sama dia bersedekah 1 juta. Maka di sini luar biasa, syariat ini sangat manusiawi. Hidup kita kadang tidak bisa selesai dengan apa yang ada di kita saja. Kita butuh bantuan orang lain. Maka yang membantu, yang menolong mendapatkan pahala agung. Dan disinilah ada komitmen. Di sini juga kita mendapatkan unik ajaran Islam bahwasanya hutang itu harus segera untuk dilunasi. Maka kalau awak punya pembayi, tu undur membayinya atau bahkan bani tidak membayi, itu sudah dosa aniaya. Kita dapati hadis kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang punya pembayar, dia ghani, dia punya kecukupan. Kemudian dia undur pembayaran, maka itu sudah dosa zulmun, dosa aniaya. Maka sambungan hadis, wa idza uhila ahadukum ila mali'in falyattabi'. Bila kamu dihiwalahkan, dialihkan kepada orang yang punya pembayar, maka ikutkan. Nah, maka di sini ada pembahasan fikih lanjutan nanti di bab utang namanya bab hawalah atau hiwalah, yaitu pengalihan utang. Ketika ada utang segitiga, si A misalnya punya hutang kepada si B, kemudian juga si A ini punya piutang di si C, maka dia bisa mengalihkan hutang dia yang semestinya dia bayar kepada B agar dibayar oleh si C kepada si B ini. Hutang segitiga. Jadi orang yang berhutang ini ketika memiliki 2 status, inyo berhutang dan inyo punya piutang, bisa mengalihkan kewajiban membayar hutang ini kepada pihak ketiga yang terkait. Nah, Bapak dan Ibu, ini indahnya agama Islam. Dan di sini juga kita mendapati ada niat-niat baik yang mungkin terganggu oleh kelalaian sebagian orang. Misalnya ada orang tiba kau minjam, janjian boleh mau minjaman tapi tolong lunasi bulan September misalnya, ambo kamu bayi uang kuliah anak. Ternyata di bulan September yang berutang ini tidak datang membayar. Maka di keadaan ini dia kalau mau menyelesaikan urusannya lagi terpaksa dia minjam lagi kepada orang lain. Inilah hutang segitiga yang kita bahas di bab hiwalah tersebut. Bahwasanya nanti ketika dia berhutang padahal dia juga punya piutang, maka dia bisa mengalihkan kewajiban membayar kepada orang yang berhutang kepada dia. Ini uniknya ajaran Islam supaya tidak ada dosa aniaya mengundur pembayaran. Maka Bapak dan Ibu, lebih jauh kita dapat di fikih jahdul ariyah, mengingkari hutang atau pinjaman itu bahkan bisa masuk dalam kategori hukum pencurian. Karena dalam riwayat hadis ada 2 peristiwa, satu memang orang mencuri senisab yang dipotong tangannya, yang kedua adalah orang yang berhutang kemudian mengingkari hutangnya, ketika itu dibawa kepada pengadilan dan terbukti, maka itu bisa dikenakan hukuman sama dengan haddus sariqah atau pencurian. Maka penting di sini kita mundur kepada hadis Nabi yang merupakan ancaman. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai dilunasi. Maka ini di alam kematian. Ada orang meninggal berhutang, tidak dilunasi hutangnya, maka jiwanya tergantung. Apa maksudnya tergantung? Dia seandainya menjadi ahli nikmat kubur, maka tidak bisa menikmati nikmat kubur karena status berhutang itu sampai dilunasi. Maka di sini kita mendapatkan sebagian jamaah bersoloroh, Ustaz, berarti sero mah mati berhutang aturannya karena azab kubur, tidak jadi dong. Ini tentu saja tidak mungkin. Kenapa? Karena dosa aniaya itu tidak ada status pengunduran. Alam kubur dan juga alam akhirat adalah alam pembalasan. Maka tertangguhnya karena tergantungnya jiwa ialah untuk kebaikan.
Semestinya orang ini menjadi ahli nikmat kubur, terhalang mendapati nikmat kubur karena hutangnya belum dilunasi. Nah, di sini juga kita mendapati tafsir dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 terkait bab waris. Ulama merinci bahwasanya kalau mayit meninggalkan harta, urutan pertama yang dilaksanakan dari harta itu adalah melunasi hutang mayit dari hartanya. Maka harta mayit tetap menjadi hak dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau dia berhutang maka wajib dilunasi hutangnya dari harta tersebut. Berdosa ahli waris kalau langsung membagi sebelum melunasi hutang mayit dari hartanya. Nah, kalau sudah hutangnya lunasi kemudian ada sisa dan mayit ini mungkin berwasiat terkait harta, maka maksimal dari 1/3 yang tinggal itu boleh dipakai untuk wasiat. Baru 2/3 sisa itu menjadi hak ahli waris untuk dibagi. Nah, Bapak dan Ibu, kita mendapati hadis lain di bab hutang ini. Ulama hadis memahami bahwasanya ancaman Nabi, orang mati berhutang jiwanya akan tergantung tidak merasakan nikmat kubur sampai hutangnya dilunasi, itu terkait dengan kondisi pemerintahan Islam kala itu. Ketika Baitul Mal belum memadai untuk menghandle kaum muslimin secara umum, maka Nabi membebankan urusan pribadi kepada pribadi. Awak berhutang, awak yang wajib melunasi. Tapi ketika Baitul Mal sudah punya saldo yang bisa mendukung kaum muslimin untuk menyelesaikan urusannya, maka kita mendapati hadis lain kecek Nabi, man mata wa alaihi dainun man mata wa taraka malan faliwarasatihi wa man mata wa taraka dainan fa ilayya wa alayya. Hadis-hadis ini hadis sahih, kecuali yang tadi kita sampaikan di awal. Siapa yang meninggal dan meninggalkan harta, maka itu menjadi hak ahli warisnya. Sebaliknya, siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka itu mengadulah kepadaku dan menjadi bebanku, kata Nabi. Ulama fikih menyimpulkan bahwasanya posisi kepadaku dan atasku, kata Nabi, adalah posisi beliau sebagai kepala negara. Maka dalam pandangan hukum Islam, kalau ada orang berhutang, tidak punya sesuatu untuk melunasinya, maka Baitul Mal yang akan melunasinya. Akan dilunasi dari kas negara Islam. Dan di sini juga ada akad keseimbangan dalam bab waris, bahwasanya orang mati meninggalkan hutang dibayar oleh Baitul Mal, maka demikian juga kalau dia mati tidak punya ahli waris atau ada sisa dari harta ahli waris ini yang tidak ada asobah, maka sisa harta itu menjadi milik Baitul Mal. Ini sebuah akad transaksi keseimbangan. Orang mati berhutang tidak punya pelunasan ditanggung oleh negara. Kemudian kalau dia memiliki harta, meninggal dunia tidak ada ahli waris, hartanya juga menjadi milik Baitul Mal. Ini sebuah keseimbangan. Maka di sini memang kita sangat merugi sejak tahun 1924 itu. Runtuhnya Turki Utsmani merupakan tanda kiamat besar. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kecuali dengan cara kecek Nabi, putuh tali berislam cie-cie. Tali pertama yang putuh adalah hukum Allah, tali terakhir adalah solat. Maka usia tidak solat, sudah tidak ada tali berislam di dia. Maka di kegemilangan kejayaan Islam, di masa kekhilafahan, tidak ada orang yang berhutang teraniaya. Karena itu ditanggung oleh negara ketika Baitul Mal bisa melunasinya. Terakhir Bapak dan Ibu, bab hutang ini sangat luas. Tetapi kita sama tahu bahwasanya syarat hidup bahagia adalah tidak berhutang. Berhutang itu boleh, bahkan kita berbicara dengan beberapa miliarder, kecewa mereka kok kayu rayu mana. Ternyata mereka kaya karena santiang memuta utang. Utang gadang nyo pakai bisnis balabo aja itu, maka mereka kaya sebagiannya oleh itu. Nah sayangnya sebagian miliarder ini agak abai soal halal haram, umum mereka berhutang dengan sistem riba. Maka mungkin mereka kita lihat kaya raya di dunia, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tetapi mereka mengabaikan kengerian ancaman neraka ketika mengabaikan hukum hutang secara riba. Semoga di waktu mendatang kalau Allah beri kesempatan kita rinci ini lebih jauh, bahwasanya ada cara berhutang yang halal, ada cara hutang yang berharam. Walaupun tadi sudah kita bagi secara umum
kedua bagian ini. Waktu membatasi, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Kita akhiri dengan doa Nabi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.